Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga malam ini kembali kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan majelis ini menjadi saksi kita nanti di akhirat dan menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih berbicara tentang al-imanu bil malaikah, beriman kepada para malaikat. Dan kita sudah membahas tentang bagaimana cara beriman kepada malaikat. Dengan yang pertama kita mengimani bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Kemudian kita imani bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Dan kita juga mengimani bahwa ada beberapa malaikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas. Dan malaikat itu senantiasa berbuat baik, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah membangkang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu malaikat yang memiliki tugas dari Allah Subhanahu wa taala adalah seperti malaikat Jibril, pernah kita bahas ya, menyampaikan wahyu kepada para rasul ya. Yang wahyu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Israfil yang akan meniup sangkakala nanti pada saat datangnya hari kiamat. Ada lagi malaikat Mikail yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk memberikan rezeki kepada manusia dengan menurunkan hujan dan sebagainya. Ada lagi malaikat yang penjaga surga. Ada malaikat penjaga neraka. Ada malaikat yang mencabut ruh manusia atau mencabut ruh-ruh makhluk yang bernyawa. Jadi bukan hanya manusia tapi juga apa? Binatang juga dicabut. Nah, kemudian kita masuk sekarang malaikat yang menjaga, mencatat amal manusia. Wa minhum al-muwakkiluna bihifdzi amalil 'abdi min khairin aw syarrin. Di antara malaikat ada yang Allah berikan tugas untuk menjaga dan memperhatikan amal-amal hamba manusia
baik amal yang baik maupun yang buruk. Mereka dikenal dengan al-kiramul katibun, malaikat yang mulia yang mencatat. Ya, jadi apa? Malaikat yang mulia yang mencatat. Malaikat ini mencatat sedetil-detilnya apa yang dilakukan oleh manusia. Mencatat sangat terperinci. Tidak ada yang terlampaui. Apa yang dicatat oleh apa? Malaikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia mereka dan bisikan-bisikan mereka? Manusia jangan mengira kalau kami tidak mendengar apa? Rahasia mereka dan bisikan mereka. Bala, bahkan wa rusuluna, rasul-rasul kami, yang dimaksud dengan rasul di sini adalah apa? Para malaikat. Jadi kadang-kadang malaikat juga disebut apa? Rasul. Bahkan malaikat-malaikat kami yang kami utus, ladaihim, di hadapan mereka, yaktubun, mereka mencatat. Jadi apa yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat. Lagi ngaji merem umpamanya, dicatat itu. Cuma merem doang, bukan tidur ya, lain lagi itu kalau tidur. Jadi apa? Kalau merem, lain lagi dengan apa? Catatan tidur itu. Lagi apa? Di pasar, bagaimana dia apa? Menimbang barang atau membeli. Lagi berjalan di jalan, itu semuanya dicatat oleh malaikat. Tidak ada yang terlewatkan. Kemudian, baik yang rahasia maupun yang sembunyi-sembunyi, yang bisik-bisik. Kita ada 3 teman kita ya. Kemudian kita bisik-bisik dengan teman kita yang satu. Itu nggak boleh sebetulnya. Dan mereka catat itu. Jadi kalau kita bertiga ini, maka kita hendaknya apa? Bertiga ini tidak punya apa? Tidak boleh saling bisik-membisik gitu. Jadi Islam itu mengajarkan kita adab. Jadi adab kita kepada teman kita ketika kita bertiga itu apa? Ini yang gua apa? Jangan saling berbisik. Yang satu apa? Didiemin aja gitu. Kenapa? Karena ini akan memunculkan su'udzon, rasa curiga. Kemudian wa inna alaikum lahafizin. Ya, dalam ayat lain wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya atas kalian ada malaikat yang menjaga, yang memelihara, yang memperhatikan, yaitu malaikat yang kiraman, yang mulia, katibin, yang mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Itu malaikat yang mencatat. Maka dari sini jamaah sekalian, alhamdulillah, kalau malaikat mencatat kita, maka kita dalam kehidupan kita hendaknya berhati-hati, baik di tempat yang sepi maupun di tempat yang ramai. Ada orang, nggak ada orang, tetap kita berhati-hati. Kenapa? Karena di sana ada malaikat yang memperhatikan kita, yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas untuk mencatat sedetil-detilnya. Malaikat mencatat yang sekecil-kecilnya, apalagi yang gede, yang kecil aja Pak dicatat gitu. Dan nanti dibukukan yang menjadi sebuah buku catatan amal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Iqra, bacalah kitabmu. Kitab di sini bukan Al-Qur'an, maksudnya apa? Kitab catatan amal. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ini di akhirat nanti Allah SWT suruh baca kitab catatan amal kita. Kafa bi nafsika, cukup untuk dirimu ketika kalian baca, kata Allah SWT. Pada hari ini itu menjadi hisab kalian. Dengan kita baca buku catatan kita, kita baru cukup itu menjadi hisab kita. Belum dihisab oleh Allah SWT, kita udah tahu bagaimana amalan kita. Dan besarnya, luasnya buku catatan tersebut disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW sepanjang mata memandang. Kira-kira kalau nggak ada gedung-gedung nih, mata memandang kita berapa panjang gitu? Wallah alam deh. Itulah buku catatan kita. Kemudian salah satu malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-malaikatul muwakkiluna bil ajinnati fil arhami idza tamma lil insani arba'ata ashhurin fi batni ummih.
Di antara malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat yang mewakili untuk memperhatikan bagaimana janin-janin bayi di rahim seorang wanita. Apabila sudah sempurna 4 bulan di perut ibunya, ba'atsallahu ilaihi malakan. Allah utus seorang malaikat. Kemudian ditiup ruhnya. Oleh siapa? Oleh malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa amarahu bi kutubin. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mencatat bi kutubi rizqihi, mencatat rezekinya gimana, wa ajalihi bagaimana ajalnya, wa amalihi bagaimana amalnya, wa syaqiyyin aw sa'idin apakah dia nanti menjadi orang yang rugi, aw sa'idin atau orang yang bahagia. Itu dicatat oleh malaikat. Sebagaimana hadis dalam riwayat Ibnu Mas'ud menyebutkan tentang hal ini. Jadi malaikat itu Allah Subhanahu wa taala utus di perut rahim seorang wanita ketika janin 4 bulan. Arba'atu asyhur 4 bulan. Kenapa? Karena pada saat 4 bulan itu manusia sudah sempurna. Jadi pertama kan lalu mudghah, nutfah, mudghah, alaqah. Kemudian masuk kepada manusia seutuhnya dengan ada tulangnya dan sebagainya. Kemudian Allah SWT utus. Kemudian Allah SWT perintahkan untuk tiup ruhnya. Tiup ruhnya. Dan Allah perintahkan untuk mencatat bagaimana nanti rezekinya yang akan diberikan pada saat dilahir ke dunia, bagaimana ajalnya, berapa tahun dia umur hidup di dunia, bagaimana amalnya nanti, merugi atau bahagia. Itu udah dicatat oleh Allah SWT melalui para malaikat. Dan itu hadisnya disebutkan dalam riwayat Sahih Muslim. Jamaah sekalian, kalau begini, jangan sampai ada orang mengatakan, kalau begitu, kalau kita udah ditentukan bagaimana kita nanti, umur kita, rezeki kita udah deh, kita nggak usah usaha deh. Kenapa? Toh, rezeki kita udah tentuin, kan gitu. Umur kita tentuin, kita diam aja juga udah berjalan waktu, bukan begitu. Jamaah sekalian, ikmal, kerjakanlah. Kullun muyassarun, Allah akan mudahkan kita untuk melakukan. Dan kita tidak tahu apa kita itu menjadi orang yang merugi atau yang bahagia, kita tidak tahu. Yang terpenting bagi kita ikmal. Lakukanlah apa yang kita kerjakan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan, udah deh kita ditentukan rezeki kita walaupun kita susah payah juga, kalau rezeki kita emang seperti itu ya udah segitunya aja gitu. Kenapa udah itu namanya orang yang disebutkan Jabariyah. Maka dalam ilmu tauhid itu ada namanya paham Qadariyah, ada paham Jabariyah. Paham Qadariyah itu adalah paham di mana seseorang merasa bahwa apa yang dia lakukan itu atas hasil usahanya sendiri. Di sana tidak ada intervensi manusia, tidak ada intervensi Allah SWT. Nah, paham ini adalah paham yang membuat orang sombong, melupakan bahwa apa yang dilakukan itu tidak terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, paham Jabariyah, paham di mana orang mengatakan bahwa semua yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa taala yang sudah tentukan, sehingga kita mendingan diam aja deh. Kenapa? Karena toh Allah sudah tentukan. Itu paham Jabariyah yang membuat orang ini berputus asa. Nah, Ahlu Sunnah tidak begitu. Mempadukan. Betul semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita wajib untuk melakukan apa yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukannya itu berhasil, tidak terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita tidak sombong. Tapi ketika tidak berhasil, membuat kita
menjadi orang yang bersabar. Kenapa? Toh Allah sudah tentukan. Menjadikan diri kita tidak berputus asa. Jadi ketika kita diberikan nikmat nggak sombong, ketika tidak diberikan nikmat juga tidak berputus asa. Kenapa? Karena kembali kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tidaklah satu musibah yang menimpa diri kalian, ma asaba min musibatin fil ardi, tidak ada satu musibah yang menimpa di permukaan bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga tidak pada diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah ciptakan ini alam. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya semuanya itu bagi Allah mudah. Untuk apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Alasannya likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian jangan berputus asa ketika hal tersebut luput datang pada kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan agar jangan kalian hanya bersenang-senang dengan apa yang diberikan anugerah oleh Allah SWT untuk kalian. Artinya apa? Jangan sampai kita menjadi putus asa ketika tidak mendapatkan sesuatu nikmat, anugerah. Atau jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, euforia ketika kita mendapatkan nikmat. Kenapa? Karena semuanya tidak terlepas dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat, meniup rohnya janin, disebut janin. Janin itu dari kata-kata jannah, janin. Sesuatu yang tidak nampak. Makanya apa? Kenapa jannah, surga disebut al-jannah? Karena surga kan nggak nampak sekarang, nggak kelihatan. Kenapa jin disebut al-jin dari kata-kata jannah? Jadi akar katanya sama itu. Karena jin nggak kelihatan. Jin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa apa? Melihat jin. Kenapa disebut janin? Karena janin nggak kelihatan. Dalam perut apa? Seorang wanita. Itu dari akar kata. Kemudian masuk lagi kepada wa minhum al-muwakkiluna bi su'alil mayyit. Ada lagi malaikat yang Allah Subhanahu wa taala serahkan untuk bertanya kepada mayit. Orang yang meninggal, idza wudi'a fi qabrihi, apabila sudah diletakkan di kuburnya. Habis diletakkan di dalam kuburnya mayit, maka akan ditanya oleh dua malaikat, su'alul malakain, yang dikenal dengan apa? Munkar dan Nakir. Itu akan ditanya an rabbihi, tentang Rabbnya, wa dinihi, tentang dinnya, wa nabiyihi, tentang nabinya. Itu akan ditanya. Jadi kubur itu, saya sering katakan dalam setiap khutbah kita, bahwa kubur itu bukan sebuah tempat peristirahatan terakhir. Kan kadang-kadang orang kalau habis sholatin mayit, mari kita antarkan saudara kita ke tempat peristirahatan terakhir. Seakan-akan enak dia istirahat di situ. Padahal ketika ditaruh, orang sudah berlalu, datang dua malaikat yang namanya Munkar dan Nakir dengan wajah yang menyeramkan ketika menghadapi orang-orang kafir, dan dengan wajah yang sangat bagus ketika menghadapi orang-orang mukmin. Bertanya, man rabbuk, siapa Rabb kalian? Bagi mereka yang mukmin akan mengatakan Rabbi Allah, Rabb saya itu Allah. Jadi jangan sampai kita ditanya siapa Rabb kalian? Si fulan, kiai saya, bukan. Allah yang menciptakan kita, Rabb kita. Siapa yang menciptakan kita? Allah, Rabb. Maka ditanya tentang Rabb kita. Allahu Rabbi wa ma dinuka, apa agamamu? Al-Islamu dini, Islam agamaku. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa Muhammadun nabiyyi, Nabi Muhammad itu apa? Nabiku. Itu akan ditanya.
Mada taqul? Apa pendapatmu tentang Nabi Muhammad? Itu akan ditanya oleh yang namanya malaikat munkar dan nakir. Dan itu pada saat masuk ke dalam liang kubur. Makanya saya sering katakan bahwa liang kubur itu apa? Bukan tempat peristirahatan terakhir. Bukan juga tempat di mana dia akan tidur panjang. Dia akan tidur panjang di satu kubur. Bukan tidur ya. Justru dia akan menghadapi proses-proses kehidupan setelah dia mati di dunia. Dengan proses yang lebih panjang daripada apa? Kehidupan dunia. Proses yang pertama apa? Datang malaikat dengan bertanya. Su'alul malakain. Ini yang seberapa? Fitnah kubur. Namanya apa? Fitnah kubur. Fitnah di sini bukan tuduhan. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kubur gitu. Fitnah kubur artinya ujian kubur di mana kita akan diuji dengan pertanyaan dua malaikat. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, alaqatuhum bil bashar. Bagaimana hubungan malaikat dengan manusia? Hubungannya sih sangat dekat. Hubungan malaikat dengan manusia itu pas sangat dekat. Wakalallahu subhanahu wa ta'ala al-malaikah bi asnafil makhluqat. Allah subhanahu wa ta'ala mewakilkan, menyerahkan tugas kepada malaikat dengan berbagai macam tugas untuk diberikan kepada makhluknya. Dan salah satu makhluknya itu apa? Manusia. Jadi apa? Allah SWT bukan hanya sekedar kepada manusia saja, tapi juga kepada binatang. Itu diberikan tugas apa? Malaikat apa? Diberikan tugas untuk apa? Memberikan rezeki. Termasuk juga apa? Manusia. Apalagi? Jadi hubungan malaikat dengan manusia, falahum alaqatun wasiqatun, memiliki hubungan yang sangat erat, yang sangat kuat, dimulai dari janin. Itu sudah apa? Di mana malaikat menjaganya, meniup ruhnya, diperintahkan untuk mencatat oleh Allah. Itu apa? Dimulai dari situ. Makanya Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu menjelaskan, fa innahum muwakkiluna bi takhliqihi ay al-insan. Jadi bahwasanya mereka malaikat diberikan tugas oleh Allah SWT dengan memperhatikan makhluknya berupa manusia. Dari mulai kecil apa? Udah digandeng manusia itu apa? Oleh malaikat. Udah dijaga oleh malaikat. Dari mulai apa? Perut ibu. Kemudian sampai kepada di mana perut ibu itu kan disebutkan oleh ayat Al-Quran 3 kegelapan. Jadi janin manusia itu ada di dalam perut ibu dengan salasu zulumat, 3 kegelapan, lapisan perut, lapisan rahim. Dan ternyata ini dijelaskan di dalam Al-Quran bagaimana manusia, janin, cabang bayi itu berada di dalam 3 lapisan. Sehingga apa? Lapisan ini sangat protek sekali kepada bayi tersebut. Jadi Allah SWT sudah menyediakan bayi itu di tempat yang aman dengan fi atbaqidz dzulumatis salas, di lapisan 3 lapisan yang sangat gelap. Tapi cabang bayi itu bisa bernapas gitu. Kenapa? Karena di situ apa? Ada namanya tali plasenta. Bisa napas, dikasih makan, ibunya makan, dia makan juga. Dan aman gitu. Dan apa? Aman gitu. Kemudian setelah itu malaikat diperintahkan untuk mencatat bagaimana rezekinya, amalnya, ajalnya, ya. Bagaimana, apakah dia menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia, itu dicatat oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjaganya
Dan mencatatnya ucapannya dan perbuatannya ketika udah dewasa tuh dicatat apa? Ucapannya, perbuatannya, juga dijaga kehidupannya. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi manusia itu ada malaikat yang senantiasa mengiringi. Kita tidur di ada malaikat. Makanya kata para ulama, kalau kita tidak dijaga oleh malaikat, niscaya binatang-binatang kecil akan masuk ke dalam rongga-rongga yang terbuka badan manusia, ke hidungnya, ke telinganya. Tapi di sana ada malaikat akan dijaga atas perintah Allah SWT. Kecuali orang tersebut memang sudah ditentukan oleh Allah SWT untuk apa? Mendapatkan bencana dan sebagainya. Kemudian malaikat juga mencabut roh manusia ketika apa? Wafat. Itu dicabut oleh apa? Malaikat. Dan sebelum dicabut, maka malaikat apa? Manusia itu memiliki apa yang namanya disebut dengan sakratul maut. Waja'at sakratul maut bil haqq. Datanglah sakratul maut dengan benar. Ketika datang sakratul maut, disitulah manusia dalam kondisi kesulitan. Dan disitulah setan terakhir menggoda manusia. Kenapa? Karena setan kalau udah apa? Iblis kalau sudah manusia udah meninggal udah gak digodain lagi. Tapi semasa manusia masih hidup itu akan digoda oleh setan dan terakhir ketika mau menjelang mati. Menjelang mati, makanya kan ketika orang mau meninggal itu kan kita diperintahkan apa? Lakidu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Itu harus apa? Harus lengkap, utuh. Jangan sampai kita ngajarkan cuma Allah doang. Ada orang cukup aja Ustaz ngajarin Allah aja. Kenapa? Kalau la ilaha illallah itu kepanjangan. Tidak. Tetap la ilaha illallah. Kenapa? Karena hadisnya lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi jangan Allah, tidak. La ilaha illallah. Karena kalau hanya sekedar Allah, orang Yahudi juga menyebut kata-kata Allah. Mereka mengenal Allah. Siapa Allah? La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Jadi Allah yang pantas untuk diibadah. Dan ini kalimat tauhid yang kita ajarkan. La ilaha illallah. Dengan suara yang jangan kenceng-kenceng. Sampai tetangga kedengeran. Kenapa itu orang lagi ngajarin apa? Iya tuh, lagi ngajarin talqin orang mau apa? Saudaranya meninggal. Jangan. Sedang dengan suara yang apa? Pelan. La ilaha illallah. Pelan. Jamaah sekalian, ini penting. Karena disebutkan oleh para ulama, salah satu yang merupakan bantuan manusia terakhir kepada manusia apa? Yang mau meninggal itu dengan kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka itu dia sudah memberikan bantuan yang luar biasa. Abu Thalib ketika mau meninggal, maka Rasulullah SAW ajarkan apa? Kul ammi la ilaha illallah ushhidullah yaumal qiyamah. Katakan, ucapkan la ilaha illallah, wahai pamanku. Pada saat itu lagi apa? Sakit, menjelang apa? Meninggal, sakratul maut. Dan itu akan menjadi saksi saya nanti di hari kiamat di hadapan Allah SWT dengan engkau mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Jadi Rasulullah SAW sendiri apa? Mengajarkan pamannya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian malaikat juga diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala di samping mencabut ruhnya dan juga apa? Yang mengadab nanti baik apa di alam barzah, yang memberikan nikmat, yang mengadab itu malaikat, diberikan tugas oleh Allah SWT. Pakai alatnya itu malaikat. Disebutkan apa? Dalam sebuah riwayat, malaikat itu orang yang meninggal itu ketika dia apa? Tidak bisa menjawab, maka jadi ada dua nanti dia apa? Dikubur. Ketika dia bisa menjawab apa yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau nggak bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan azab kubur.
Nah dari sini jamaah sekalian, berarti di dalam kubur ada nikmat kubur, ada azab kubur sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ketika dia mendapatkan apa? Nikmat kubur, maka apa? Sampai hari kiamat nanti mendapat apa? Nikmat kubur. Azab kubur juga begitu sampai hari kiamat. Naumatal arush, kata malaikat. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin. Bagaimana tidurnya pengantin itu? Nggak ada yang ganggu sampai pagi. Begitulah apa? Orang yang mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau mendapatkan azab kubur, digebukin sampai hari kiamat. Dan yang tahu disebutkan oleh apa hadis, ya, yang tahu tentang apa hal ini, yang dengar siksa kubur itu binatang, termasuk ayam, anjing, itu dengar. Mereka apa? Dengar. Kalau manusia dengar apa yang dia apa dilakukan oleh apa, bagaimana teriakannya orang-orang di dalam kubur dengan azab kubur, ini saya manusia nggak apa namanya, kalau bahasa kita nggak nafsu makan deh. Tapi manusia nggak dengar, yang dengar itu apa? Beberapa binatang disebutkan oleh Pak hadis. Sayangnya kadang-kadang di kubur sekarang ini kan orang kalau masuk kubur kan apa? Baca salam kan ya? Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna ila. Jadi kalau kita masuk kubur itu kita doain mereka. Bisa jadi dengan doa kita maka Allah tetap sementara azab tersebut dengan doa kita agar Allah berikan keselamatan pada engkau gitu. Jadi jangan diam aja masuk ke kubur. Doakan mereka. Apalagi di situ ada kubur orang tua kita, ada kubur saudara kita. Ini kadang-kadang di kuburan, saya lihat di kubur, ada dangdutan. Ini kubur, bisa ada dangdutan. Masya Allah. Padahal orang ketika apa? Ziarah kubur, kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, fazuruha. Dulu aku dilarang untuk berziarah kubur. Sekarang, fazuruha, maka berziarahlah. Untuk apa? Dengan ziarah kubur apa? Liyudzakirukumul maut. Agar kalian bisa ingat mati. Jadi kalau kita berziarah kubur kan ingat mati. Kenapa? Kalau sekarang apa? Mereka apa? Dalam kubur, maka satu waktu kita juga akan di dalam apa? Kubur juga. Tapi sayangnya ketika orang masuk kubur, di situ ada orang dangdutan. Di kubur yang dangdutan gitu. Gimana mau ingat mati gitu? Dia lupa kalau dia juga akan apa? Masuk ke dalam kubur. Ada satu hadis di mana Rasulullah apa? Ketika berjalan, marra Rasulullah SAW di kubroin, disebutkan di hadis. Rasulullah SAW pernah melewati 2 kubur. Kata Rasulullah, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani bikabir. Sesungguhnya 2 kubur ini, kata Rasulullah, sedang diazab dan tidaklah keduanya diazab dengan hal yang besar, yang dianggap besar. Jadi, marra Rasulullah SAW di kubroin. Rasulullah SAW apa? Pernah melewati 2 kubur. Kemudian Rasulullah mengatakan innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani bikabir. Sesungguhnya nih 2 kubur ini sedang diadab dan diadab itu bukan karena hal yang dianggap besar oleh manusia. Padahal itu bisa menyebabkan apa? Adab kubur. Yang pertama apa? Yang pertama kata Rasulullah yamshi bin namimah. Nih kubur yang pertama ini orangnya suka berjalan dengan namimah, suka melakukan provokasi. Di kampung kalau ada dia orang pada apa? Diprovokasi tuh. Jangan namanya dia tuh. Oh dia tuh orang begini. Oh dia hati-hati tuh. Gara-gara dia tuh. Jadi dia nggak demen sama seseorang, tapi ngundang-ngundang biar orang lain juga nggak demen sama dia gitu. Umpamanya ada seseorang nggak suka sama saya, benci saya, tapi dia ngundang biar orang lain juga nggak suka sama saya gitu. Ada yang begitu. Itu namanya apa? Namimah. Itu namanya apa? Namimah. Dan itu akan mendapatkan adab kubur tuh. Kenapa? Karena orang ini bahaya. Karena orang yang dibenci kadang-kadang dia nggak tahu ini kesalahan saya apa nih? Nggak ada angin, nggak ada hujan, kok dia benci sama saya gitu. Ada kan begitu ya? Kayak ada orang apa? Benci sama saya ini, perasaan saya nggak punya apa? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba benci apaan yang kita berbuat salah nggak pernah, nyelak dia juga nggak pernah, ngatain juga nggak pernah, nyelak dia juga nggak pernah itu. Tapi kok tiba-tiba apa? Dibenci aja.
Oh, ternyata saya melihat ada beberapa kalau kita belajar sosiologi ya. Kenapa orang tidak suka kepada orang lain? Pertama, bisa jadi ada hal yang dimiliki oleh orang lain, dia tidak mampu. Ini yang membuat tidak suka nih. Jadi, pada orang itu Bang, dia biasa aja gitu, nggak pernah berbuat salah. Tapi karena ada sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh dia nih, akhirnya dia benci deh gitu. Nah, ini salah satunya. Jamaah sekalian, yang satu lagi apa? Yang satu lagi la yastanji bil apa? Dia tidak ketika dia beristinja kencing, dia apa? Bil baul. La yastanji bil baul apa? Artinya dia tidak beristinja. Istinja itu apa sih istinja? Istinja itu kalau bahasa kita apa? Cebok. Gitu ya. Ya apa? Tidak cebok ketika kencing. Kalaupun dia cebok, ceboknya nggak bersih. Makanya hati-hati tuh kalau yang suka kencing. Ceboknya harus bersih. Tahu tempatnya di mana keluarnya najis. Dan di dalam apa? Kemaluan laki-laki itu kan yang keluar macam-macam. Yang pertama air yang namanya disebut apa? Air kencing. Ini najis. Wajib dicuci kalau kita mau sholat. Yang kedua air mani. Ulama mengatakan itu menjadi khilaf tapi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan dia suci. Air mani. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis di mana Rasulullah ketika Aisyah pernah mengerik-ngerik dengan agak kukunya. Nyetir sperma. Ada lagi madhi. Itu najis dan wajib kita cuci. Ada madhi, ada madi. Itu dua-duanya najis, wajib kita cuci. Makanya hati-hati. Kalau kita mau sholat, di situ ada najis, apakah kencing, ada madhi atau madi. Kalau kita pakai itu CD kita, celana dalam kita pakai sholat, nggak sah sholat kita. Kenapa? Karena kita sholat ada najisnya. Padahal salah satu syarat sahnya sholat adalah suci badan kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita dari najis. Itu salah satu syarat sholat kita. Sejadahnya suci, tapi ternyata pakaiannya tidak suci. Kenapa? Ada najis kencing, habis habis kencing keluar lagi, kan itu. Atau ada madhi dan sebagainya. Jamaah sekalian, ini penting bagi kita karena ini hubungannya kepada diterima dan tidaknya ibadah kita. Jadi itu yang menyebabkan Kenapa tidak mendapatkan adab? Ya bisa jadi karena dia sholatnya nggak diterima, akhirnya dapat adab dikubur gitu. Jamaah sekalian, kemudian juga disebutkan lagi malaikat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala nanti ketika seorang mukmin itu kalau kita baca di dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah SWT? Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami Allah, summastaqamu, kemudian dia beristiqomah, beriman dan istiqomah. Istiqomah itu apa sih? Konsekuen, konsisten. Istiqomah dalam beriman berarti dia konsisten, imannya tetap gak berubah walaupun terjadi apa saja, tetap dia beriman kepada Allah SWT. Istiqomah dalam beribadah, ibadahnya tetap terus. Ibadahnya tetap terus. Istiqomah di dalam melakukan amalan terus, sholatnya istiqomah, itu namanya istiqomah, nggak gompal. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kapan? Disebutkan oleh para ulama ketika menafsirkan ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan, hudurul maut, ketika mau mendekati kematian, malaikat datang. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat kepada mereka. Kalau malaikat itu bukan satu orang, bukan satu malaikat, bukan orang. Jadi bukan satu malaikat, malaikat itu banyak. Makanya tatanazzal, malaikat pada turun ke orang tersebut.
tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Alla takhafu wa la tahzan. Kamu jangan takut, jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sampaikan berita gembira dengan surga yang Allah sudah sediakan untuk kamu. Bayangkan. Jadi ketika mau meninggal itu udah dikasih tahu oleh malaikat. Kepada siapa? Orang mukmin yang imannya istiqamah. Yang inilah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis tsabiti fil hayatid dunya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis tsabit. Allah menetapkan, Allah teguhkan kepada orang-orang yang beriman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis tsabit, dengan ucapan yang teguh. Apa itu ucapan yang teguh? Kalimat la ilaha illallah. Diteguhkan. Makanya kalau akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, akan masuk surga. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu bagian dari ciri-ciri orang itu apa? Orang yang husnul khotimah. Kalau dia bisa mengucapkan berarti imannya teguh. Tidaklah imannya bisa teguh. Kalau imannya nggak teguh, dia tidak akan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu apa? Berdasarkan dari rembesan iman. Kenapa? Karena kebiasaan itu apa? Istiqomah. Maka disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Disebutkan bagaimana mati dalam keadaan beriman. Maka kata Ibnu Katsir, ahsinu wa alzimu fi hali hayatikum. Hendaklah kalian melazimkan dalam kehidupan ini untuk berbuat baik. Kenapa? Fa innal mar'a yamutu ma kana ghaliban alaih. Karena seseorang mati sesuai dengan kebiasaan dia waktu masih hidup. Apa kebiasaan dia waktu hidup? Kebiasaan dia kalau hidup nih ucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, bacaan apa? Kebiasaan dia baca Quran. Maka akhir hayatnya itu dengan enteng dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kan di dalam syarat kan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Berarti kita biasa. Dan di akhir hayat kita akan gampang, enteng. Kenapa? Sesuai dengan kebiasaan dia. Oh, tapi waktu masih hidup, kebiasaan dia suka main gaple umpamanya. Main remi. Joker keluar. Spion, didorong-dorong. Nanti itu, waktu akhir hayatnya apa? Yang keluar apa? Joker. Queen umpamanya. Apalagi Ustaz? Double 6 itu keluar tuh. Zikirnya begitu tiap hari umpamanya. Tapi kalau zikirnya la ilaha illallah, astagfirullah, di akhir hayat itu akan terpengaruh, akan enteng. Jadi sesuai dengan kebiasaan dia. Ada orang waktu masih hidup baca Qur'annya rajin, ternyata ketika mau meninggal lagi baca Quran. Kita lihat Utsman lagi baca Quran meninggal. Abu Bakar juga begitu. Kenapa? Memang kebiasaan mereka baca Quran. Ada orang yang meninggal lagi sholat, memang dia sering sholat. Jadi sesuai dengan kebiasaannya. Maka di sini penting bagi kita bagaimana membiasakan kebaikan-kebaikan. Membiasakan kebaikan. Kemudian kita masuk samaratul iman bil malaikah. Apa buah iman? Buah beriman kepada malaikat apa sih? Kan ada buahnya. Kalau bahasa kita hasil dari beriman kepada malaikat apa konsekuensinya? Yang pertama, al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala wa quwwati wa sultani. Jadi kita mengetahui bagaimana keagungan Allah dan kekuasaan Allah, karena malaikat itu adalah makhluk yang agung. Maka kalau malaikat aja makhluk yang agung, apalagi yang menciptakannya. Itu menunjuki bahwa kalau malaikat makhluk yang luar biasa,
bisa menembus langit, ya, terbang, bukan kata kaca nih. Malaikat apa? Itu apa? Menembus langit sampai ke 7 lapis langit. Malaikat juga apa? Orangnya apa? Makhluk yang luar biasa. Apalagi yang menciptanya lebih lagi. Gitu. Jadi apa? Akan mengakui bagaimana keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dengan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan malaikat, kita dijaga oleh malaikat. Manusia itu apa? Dijaga oleh malaikat dari kejahatan makhluknya, dijaga kita oleh malaikat itu. Dan kita juga didoakan oleh malaikat. Kalau makanya dalam hadis ya, kata Rasulullah ketika seseorang mukmin dia apa? Berwudu di rumahnya, maka disunahkan dalam hadis ini apa? Kalau gitu kita wudu apa? Yang bagus di rumah. Kemudian kita berjalan sampai di masjid, kemudian kita sholat apa? Tahiyatul masjid, kemudian disitulah malaikat mendoakan. Jadi hubungannya malaikat apa? Bagaimana kita bersyukur pada Allah SWT? Kenapa? Karena malaikat mendoakan kita. Jadi bukan hanya manusia yang mendoakan kita, malaikat mendoakan. Bagaimana kalau malaikat mendoakan kita luar biasa? Ketika kita sholat didoakan oleh malaikat. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah orang itu. Allahumma tub alaihi, ya Allah berilah taubat, terimalah taubat orang tersebut. Itu didoakan oleh malaikat. Orang yang menuntut ilmu pun didoakan oleh malaikat. Kenapa? Disebutkan apa dalam hadis apa? Allah SWT turunkan apa? Sakinah. Dan Allah turunkan apa? Para malaikat. Untuk apa malaikat? Mendoakan orang-orang yang thalibul ilmi. Kemudian mahabbatul malaikah. Jadi bagaimana Allah SWT mencintai malaikat, maka kita pun wajib untuk apa? Beriman kepada malaikat agar juga kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian, jadi bagaimana amalan malaikat itu apa? Luar biasa, tidak pernah apa? Berhenti beribadah dalam setiap hari. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Jadi malaikat itu pun senantiasa ibadah. Kalau malaikat apa? Senantiasa beribadah, maka kita ikutin bagaimana apa? Malaikatnya bisa itu beribadah. Makanya di sini apa? Luar biasa malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat kayaknya di sana ya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan paling tidak kita ini mungkin bagian terakhir ya, part terakhir tentang beriman kepada malaikat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada al-imanu bi malaikatihi wa kutubihi, kitab-kitab Allah SWT. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan dan mudah-mudahan Allah SWT menerima iman kita dan Islam kita, dan pada akhirnya kita mati dalam keadaan iman, dan mudah-mudahan kita mendapatkan surga dengan wasilah iman kita. Kita tutup, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.